Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Aki. Yeay, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Benar sekali, kita adalah anak-anak raja. Kasan, adik-adik di rumah sudah pada siap untuk Betul banget Kak Jeffrey. Yuk, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Hai Elia, sedang berpikir apa kamu? Kenapa mukanya muram begitu Elia? Iya kak, aku lagi bosan sekali sekolah online. Lalu teman aku mengajak main game online saat jam pelajaran sekolah. Waduh, apa papa mamamu tahu? Tidak kak, papa mama sedang kerja. Aku ingin main kak, tetapi tidak diizinkan. Saat jam pelajaran sekolah, ya harus mengikuti kelas online. Tapi nanti teman aku marah ya kak. Jadi aku mau main sebentar saja. Tentunya Tuhan tahu ya kak. Meskipun papa mama dan guru tidak tahu. Aku jadi bingung kak. Oh, kamu tentunya tahu kan kalau ajakan teman kamu itu tidak benar loh Elia. Dan kamu takut kalau kamu tidak ikut, temanmu akan menjauhimu ya? Iya kak, aku bingung. Tepat sekali dengan cerita kakak hari ini. Oh ya, hari ini cerita tentang apa kak? Nah, sebelum kita melanjutkan cerita hari ini, yuk mari kita bersama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan dan pimpinanmu kepada kami hingga hari ini. Hari ini kami kembali berkumpul, kami mau beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah setiap apa yang kami lakukan, baik itu pujian kami, baik itu tarian kami, biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih, dan sekarang kami anak-anak-Mu siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap bersama-sama dengan Kak Jeffrey untuk memuji nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Side to side, I throw my hands up and give you a high five. I throw my hands up and lift them side to side. I throw my hands up and give you a high five. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. I wanna see, I wanna shout. I wanna tell everybody what I know about. I'm gonna lie, I'm gonna shine. It make me dance and steal around. I'm so excited, I just can't hide it. I cannot keep it to myself. I'm so excited, I just can't hide it. I cannot keep it to myself. I throw my hands up and whip them side to side. I throw my hands up and give you a high five. I throw my hands up and whip them side to side. I throw my hands up and give you a high five. Jesus is alive. Jesus is alive.
menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Nah, adik-adik, yuk kita ambil Alkitabnya, kita persiapkan hati kita, telinga dan pikiran kita, karena sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, jadi cerita hari ini adalah tentang Tuhan Yesus, Raja yang sesungguhnya adik-adik. Yuk kita lihat videonya. Selama bertahun-tahun, bangsa Israel menjadikan Samuel sebagai hakim atas Israel. Samuel mencintai Allah dan selalu berusaha melakukan apa yang benar. Beberapa orang telah memperhatikan bahwa Samuel semakin tua, dan mereka mulai bertanya-tanya bagaimana rasanya memiliki seorang raja. Kami menginginkan seorang raja, kami tidak ingin ada hakim lagi. Semua bangsa yang lain memiliki raja, mengapa kami tidak? Kami ingin seperti mereka. Samuel berdoa dan Tuhan menyuruhnya untuk tidak merasa sedih. Bukan karena orang-orang tidak menginginkan Samuel, tapi mereka tidak ingin Tuhan menjadi pemimpin mereka. Dan Tuhan akan membiarkan orang itu melakukan apa yang mereka inginkan. Di tempat lain ada seorang pemuda bernama Saul. Saul seharusnya mengawasi keledai ayahnya. Tapi keledai itu hilang dan pelayan ayahnya mencari keledai-keledai itu ke seluruh daerah pegunungan. Tetapi mereka tidak dapat menemukan keledai itu dimanapun. Akhirnya Saul memberitahu pelayan itu bahwa mereka sebaiknya pulang. "Aku tahu," kata pelayan itu, "aku dengar Samuel adalah nabi Allah. Dia ada di kota seberang. Mungkin dia bisa berdoa kepada Tuhan dan bertanya di mana keledai itu." Jadi Saul dan pelayan itu pergi ke kota berikutnya untuk menemukan rumah Samuel. Dalam perjalanan, Saul melihat ada seseorang dan dia bertanya, "Apakah kamu tahu di mana Samuel berada?" "Halo Saul, aku Samuel." "Berhenti mengkhawatirkan keledainya. Mereka telah ditemukan."
Walaupun mereka belum pernah bertemu, Samuel tahu siapa dia dan tahu namanya, dan dia tahu tentang keledai itu. Saul lalu ikut ke rumahnya dan makan bersama dia. Keesokan paginya mereka berjalan dan Samuel memberikan pesan spesial dari Tuhan untuk Saul. Saul, Tuhan telah memilihmu untuk menjadi raja atas Israel. Saul sangat terkejut. Mengapa Tuhan memilihku? Aku hanyalah seorang biasa dari desa kecil. Lalu Samuel menuangkan minyak ke atas kepala Saul untuk menunjukkan bahwa ia telah dipilih oleh Allah. Lalu Saul pergi ke Gilgal untuk menunggu Samuel datang dan meresmikannya menjadi raja. Semua orang sudah menunggu di sana karena mereka ingin tahu siapa yang akan menjadi raja mereka. Saat Samuel datang dan berkata pada mereka, Allah telah memilih Saul. Lalu semua orang melihat sekeliling, tapi Saul tidak ada, bahkan Samuel tidak dapat melihatnya dimanapun. Samuel berdoa dan Allah berkata, ia bersembunyi di belakang. Saul sangat gugup, tapi orang-orang melihatnya sebagai raja yang sempurna. Dia lebih tinggi dari pria umumnya. Semua orang merasa senang karena akhirnya mereka memiliki raja. Semua orang berteriak, agunglah raja. Semua orang senang karena mereka bisa seperti bangsa lainnya. Karena pengaruh orang-orang di sekitar mereka yang mempunyai raja duniawi, orang Israel jadi menginginkan raja duniawi juga adik-adik. Padahal raja mereka yang sesungguhnya adalah Tuhan Allah itu sendiri loh adik-adik. Raja duniawi itu apa, Kak? Nah, raja duniawi itu adalah manusia biasa seperti kamu, kakak, yang diangkat menjadi raja memimpin suatu bangsa. Wah, Tuhan kan lebih hebat dari raja duniawi manapun, Kak. Kok bisa ya orang Israel menginginkan raja duniawi? Nah adik-adik, itu karena orang Israel terpengaruh kebiasaan buruk teman-teman mereka dari bangsa lain. Mereka jadi percaya dan mendengarkan teman-teman mereka lebih dari mereka mendengarkan dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dialah raja yang sesungguhnya adik-adik. Tetapi, apakah adik-adik menganggap Tuhan Yesus sebagai raja? Apakah adik-adik lebih takut membuat Tuhan marah atau membuat teman kamu marah nih? Semua teman aku ya, Kak. Tetapi, kenapa aku jadi takut membuat dia marah ya, Kak? Dia itu bukan rajanya aku ya, Kak. Benar sekali. Kalau teman kamu mengajak melakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, adik-adik tidak perlu takut untuk katakan apa, Kak Susan? Untuk say no kepada teman-teman kamu adik-adik. Betul sekali. Oke, Kak. Aku tahu sekarang kalau Tuhan Yesus adalah raja yang sesungguhnya dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Jadi aku tidak perlu takut kepada siapapun. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sekarang waktunya kita untuk Ayat hafalan yang terambil di dalam kitab Wahyu 17 ayat 14a. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Wahyu 17 ayat 14a. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan atas segala Tuhan dan Raja atas segala Raja. Nah adik-adik, yuk kita ambil peralatan kita karena sebentar lagi kita akan beraktivitas bersama-sama. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin aktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas kecil, karton duplek, manik-manik, lem tembak, lem uhu, pensil, gunting, isolasi.
sebelum mulai, Papi Mami tolong bantu adik-adik untuk mengukur karton duplek ini selebar kepala adik-adik ya. Nah, ini karton dupleknya kita lipat jadi 2 bagian seperti ini. Nah, kita mau buat pola ya. Sebelah sininya masih polos, sebelah sini pola mahkotanya seperti ini. Mami gambarkan pola mahkotanya, kita gunting ya. Biar rapi, Mami bisa tambahkan paper clip ya di bagian bawah supaya depan belakangnya sama potongannya. Papi Mami nanti setelah digunting diukur ke kepala adik-adik. Lalu jika sudah pas dilem ya, bisa menggunakan double tip, lem uhu atau di staples juga boleh. Jadi ini supaya bisa dipakai adik-adiknya. Nah, sekarang adik-adiknya bisa menghias bebas sesuai kreasi masing-masing. Nah, adik-adik, ini contoh hiasannya seperti ini ya. Kalian bisa menghias versi kalian. Hias sebaik mungkin ya. Jangan lupa setelah dihias kalian pakai di kepala kalian, lalu kirimkan fotonya ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papa Mama ambil waktu bersama anak-anak mewarnai coloring pack mengikuti desain di web di bawah ini. Narasikan apakah artinya dan perbedaannya kalau kita menganggap dunia ini atau teman-teman kita atau diri sendiri atau Tuhan sebagai Raja kita. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Di depan layar handphone adik-adik ada QR code. Adik-adik boleh minta tolong papa, mama untuk scan QR code tersebut. Adik-adik, sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Kami sebentar lagi ingin memberikan persembahan. Tolong berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ya Tuhan. Dan agar persembahan ini bisa untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ooh yeah, yeah. Ooh yeah, I believe in you. Ooh yeah, yeah. Ooh yeah, I believe in you. Do you ever wonder about a world in trouble? Take a look around, there isn't any doubt. There are people living with their hearts in a prison of sorrow and grief, with nothing to believe in. Ooh, you know there's someone to believe in. Ooh, you know there's one who came to set us captives free. I believe, and I keep believing on. I believe, and I'll keep walking on. There is nothing greater than living for my Savior. I believe, and I keep believing on. I believe in you. Ooh yeah, yeah. Ooh yeah, I believe in you. Do you ever wonder when you hear the thunder? There isn't any doubt. There's power in the sound. We have got a Savior who is strong and able to give to you and me life abundantly. Ooh, you know there's someone to believe in. Ooh, you know there's one who came to set us captives free. I believe, and I keep believing on. I believe, and I
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menjaga dan memberkati kami sepanjang minggu ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Raja kami yang sesungguhnya. Dan Engkau rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Kami mau berdoa semoga virus COVID tidak berkuasa lagi untuk mengganggu kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk para pemimpin gereja kami, Pak Niko, juga Pastor Samuel Gunawan beserta keluarganya, biar Kau selalu yang menjaga dan memberkati pelayanan mereka. Semoga Kau juga selalu melindungi semua kakak-kakak sekolah minggu kami dan kakak-kakak tim multimedia dalam tugas mereka, baik di ibadah online maupun ibadah offline. Berikan kesehatan yang baik untuk mereka ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk keluarga kami, juga teman-teman kami, biar Kau yang jaga dan memberkati mereka. Hanya di dalam nama-Mu kami naikkan doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, berkat kasih, sukacita, damai, dan sejahtera yang daripadanya, yang selalu menyertai kita, baik di tempat bermain kita, di tempat studi kita, di dalam keluarga kita, dimanapun kita berada, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama Kak Jeffrey katakan, amin. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Dan firman Tuhan yang tadi cukup menarik ya Kak Jeffrey? Benar sekali Kak Susan, mengajarkan kita supaya kita takut pada Tuhan. Karena Tuhan adalah Raja untuk kita semua. Nah adik-adik, jangan bersedih ya. Sebab minggu depan kita akan berjumpa lagi. Happy Sunday, God bless you. Bye-bye.